Halo anak didik kami sekalian, dimanapun kalian berada saat ini. Di sini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, pelajaran IPA kelas 7 semester genap. Hari ini kita akan belajar mengenai pemanasan global. Seperti yang kalian ketahui bahwa pemanasan global itu sering dikenal dengan istilah global warming. Tetapi sebelum Ibu jelaskan, pertama sekali Ibu kasih tahu dulu bahwa di pemanasan global ini yang penting kita ketahui ada 4 hal. Yang pertama, apa itu mengenai pemanasan global. Lalu yang kedua, apa penyebab pemanasan global. Yang ketiga, apa dampak dari pemanasan global. Lalu yang terakhir, bagaimana upaya kita untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, sekarang kita masuk bagian yang pertama yang paling penting kita ketahui, yaitu mengenai apa itu kira-kira pemanasan global. Seperti yang tadi Bu katakan, pemanasan global sering kita kenal dengan istilah global warming. Nah, tentunya dikatakan pemanasan berarti ada peningkatan suhu. Jadi pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi dan lautan, di mana pemanasan tersebut menyebabkan perubahan permanen iklim di bumi kita ini. Jadi pemanasan global ini nanti sering itu dikaitkan dengan peningkatan suhu rata-rata di bagian atmosfer bumi kita. Nah, sekarang berikutnya apa yang menyebabkan pemanasan global? Pemanasan global yang pertama sekali itu disebabkan oleh istilah efek rumah kaca. Efek rumah kaca yaitu pemanasan yang terjadi karena gas-gas tertentu di atmosfer bumi kita ini sehingga memerangkap panas di bumi. Artinya panas matahari itu terperangkap di bumi karena diikat gas-gas tertentu. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seperti yang kita ketahui, bumi kita dilindungi oleh atmosfer bumi yang melindungi bumi dari panas matahari yang berlebih. Jadi, panas matahari yang masuk ke bumi akan diserap secukupnya sesuai dengan kebutuhan tumbuhan hijau untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam proses fotosintesis. Selebihnya, panas yang digunakan akan dikembalikan keluar atmosfer bumi. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi industri, transportasi, dan lain-lain, maka terjadilah penumpukan gas-gas yang mengandung karbon, diantaranya gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, dan sebagainya. Lalu gas-gas tersebut akan mengikat panas matahari sehingga panas tersebut tidak bisa dikeluarkan kembali keluar atmosfer bumi. Jadi panas matahari yang berlebih itu akan diikat oleh gas CO2, gas CO atau yang disebut CO2 dengan karbon dioksida, CO itu karbon monoksida, sehingga panas matahari itu terperangkap di atmosfer bumi yang menyebabkan peningkatan suhu di bumi dan menimbulkan pemanasan global dalam jangka panjang, menyebabkan perubahan iklim. Nah, itulah mengenai efek rumah kaca. Berikutnya kita harus mengetahui apa yang menyebabkan pemanasan global tersebut. Nah, adapun yang menyebabkan pemanasan global antara lain, yang pertama, asap limbah pabrik dari kegiatan industri setiap hari yang dilepaskan ke udara. Itu menyebabkan polusi asap, di mana polusi asap ini bisa mengandung banyak polutan berbahan seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Selain itu, asap kendaraan bermotor di kota-kota besar juga menambah polusi udara karena melepaskan gas-gas karbon. Berikutnya yang menyebabkan pemanasan global adalah kebakaran hutan. Penyebab dari pemanasan global bisa juga karena hutan yang semakin sedikit. Lalu yang terakhir, bisa juga pemanasan global itu diakibatkan oleh penggunaan gas klorofluorkarbon atau sering dikenal dengan singkatan CFC. Itu biasa terdapat pada lemari pendingin seperti kulkas dan juga AC. Akibat atau dampak dari pemanasan global yang pertama,
temperatur bumi semakin bertambah sehingga beberapa wilayah bersuhu tinggi dan di wilayah lain justru semakin menurun. Yang kedua, peningkatan suhu di bumi dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah lain semakin tinggi atau bisa semakin berkurang. Akibatnya wilayah lain bisa mengalami kekeringan atau wilayah lain bisa juga mengalami curah hujan yang semakin banyak. Yang ketiga, mencairnya es di wilayah kutub sehingga menimbulkan naiknya tinggi permukaan laut yang lambat laun dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Yang keempat, suhu bumi yang meningkat juga dapat menyebabkan bencana badai semakin kuat dan semakin meluas. Hal itu disebabkan kondisi permukaan laut makin hangat sehingga badai semakin lama bertahan di bumi. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan energi fosil yang kita peroleh dari minyak bumi dan batu bara. Karena bahan bakar fosil dapat menghasilkan gas karbon dari pembakaran. Yang kedua, selain itu kita juga dapat melakukan penanaman hutan. Oke anak didik kami sekalian, itu tadi mata pelajaran yang bisa Ibu jelaskan. Mari kita dan selamatkan bumi kita ya dari pemanasan global. Semoga semakin hari bumi kita semakin hijau dan semakin sehat. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa dicatat kembali materinya di buku pelajaran atau di buku catatannya. Terima kasih.